dengan waktu serentak 30 menit ya? 30 menit. 7 stasiun 30 menit. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Stasiun Karawang. Sudah lama nih saya tidak hunting kereta api di stasiun Karawang. Kemarin ada salah satu netizen di kolom komentar yang menyebutkan, Kang Yusril, di stasiun Karawang, Cikarang, Kelari dan lain sebagainya sedang ada proyek pergantian sinyal elektrik. Wah, saya baru tahu dan akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Karawang untuk melihat. Dan ternyata betul, sedang ada proyek Cika-Cika. Dari namanya pun unik, tapi saya tidak akan dulu jawab. Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Pimpronya dari PT LRS. Saya juga penasaran apa sih itu proyek Cika-Cika. Keren namanya. Dan seperti yang kita ketahui, SO itu adalah pergantian sinyal lama ke sinyal baru. Nih, saya akan menunjukkan pada teman-teman semuanya sinyal yang akan diganti nanti malam. Saya mendapatkan informasinya bahwasannya nanti malam akan ada SO, switch over, atau pergantian sinyal lama ke sinyal baru. Tentunya sinyal yang baru ini menggunakan teknologi yang lebih bagus, lebih canggih dan lebih modern dari PT LRS. Seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah tiang sinyal baru. Dan teman-teman dapat melihat di sana ada cross X. Cross X yang di atas itu menunjukkan bahwasanya sinyal ini masih belum beroperasi karena memang belum di SO-kan seperti itu kawan. Pokoknya ini akan menjadi sejarah bagi stasiun Karawang. Pergantian sinyal seperti ini akan kita dokumentasikan sampai nanti malam hari. Tonton terus videonya sampai selesai. Dan switch over 7 stasiun serentak dengan waktu 30 menit. Mohon kepada teman-teman secara bertanggung jawab ya, kita melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Oke kawan, tadi ya teman-teman sudah melihat nih proses briefing sebelum dilaksanakannya SO di stasiun Karawang. Saya akan mengabadikan proses SO dari awal hingga akhir. Dan mengapa saya mengabadikan di stasiun Karawang, tidak di stasiun lainnya, padahal ada 7 stasiun ya kalau tidak salah. Karena memang saya di sini akan mewawancarai 2 Pimpro sekaligus, yaitu Pimpro dari PT LRS dan Pimpro dari PT LEN. Kita akan mewawancarai mengenai proyek SO Cika-Cika karena penasaran juga sih namanya. Dan nanti saya akan masuk ke dalam stasiun, kita akan mewawancarai dengan kedua Pimpro dari PT LEN dan LRS. Yuk kita masuk ke dalam stasiun Karawang. Oke kawan, sekarang saya berada di ruang tunggu stasiun Karawang. Saya bersama 2 Pimpro langsung dari PT LEN dan LRS. Di sini ada Pak Christian, Pimpro dari PT LEN ya Pak.
Dan di sini ada Pak Dani, Pimpro dari PT LRS. Karena ini adalah KSO. KSO itu adalah kerjasama. Betul ya Pak seperti itu? Betul sekali. Nah, ini kan saya ingin meliput proyek Cika-Cika. Dari namanya juga unik ini, Pak. Mungkin bisa dibahas Cika-Cika itu apa sih? Apakah ini kepanjangan atau apa gitulah? Cika-Cika ya, sebetulnya Cika-Cika itu nama alias ya. Nama alias. Nama alias dari pekerjaan kita di sini, yaitu proyek penggantian sistem persinyalan elektrik dan telekomunikasi di lintas Cikarang Cikampek. Itu ya, Cika-Cika. Betul. Jadi ya mungkin lebih ke nama lokasinya ya, Nama Cika-Cika lokasi. ini. Jadi ya itu kayak singkatan dari Cikarang ke Cikampek. Oke. Karena kita proyeknya dari lintas Cikarang ke Cikampek. Oke, lumayan ya. Cikarang Cikampek. Kalau saya naik kereta api itu stasiunnya cukup lumayan banyak. Nah, kira-kira ada berapa stasiun nih yang malam ini akan di SO-kan gitu, Pak? Malam ini ya, berapa stasiun Pak Ian ya? Lumayan banyak, Banyak ya. ya. Challenge-nya kita di sini. Jadi ya secara lokasi itu kita ada 6 stasiun utama 6 stasiun utama. ya, dengan interface 2 stasiun ke Cikarang dan Cikampek, di mana 6 stasiun tersebut merupakan bagian dari proyek kami, dimulai dari stasiun Lemah Abang, Kedung Gede, Karawang, Kelari, Kosambi, dan terakhir di Dawan yang akan interface dengan sistem existing di stasiun Cikampek. Mungkin seperti itu. Di Cikarang juga mungkin di situ ada penggantian atau upgrade sistem pola operasi di sana sebetulnya. Oke, siap. Akomodir kereta Walahar ya. Iya. Oh iya, benar-benar ada lokalan Kemudian juga di ya, sini Pak. juga kebetulan ada OCC di Manggarai ya. Ya. Nah, itu juga kita upgrade. Oh. Menyesuaikan dengan switchover malam nanti. Oke, siap. Oke, Pak. Kalau saya lihat ini kan sinyalnya elektrik gitu, Pak. Kenapa harus di-upgrade lagi? Kenapa harus di-reelektrifikasi lagi gitu, Pak? Emang keunggulannya dengan sinyal yang ini itu apa sih, Pak, gitu? Mungkin yang namanya sistem elektrik itu ada yang namanya masa burning out ya. Yakni di situ mulai banyak gangguan, terus spare part juga mulai sulit didapatkan, sehingga di sini akhirnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian itu punya program ya untuk pekerjaan di lintas Cikarang Cikampek ini. Iya Pak ya. Betul. Jadi ya tadi betul fungsinya untuk mengupgrade sistem persinyalan yang memang sudah lama lah bisa dikatakan obsolete. Nah, balik lagi tadi ke sisi keunggulannya ya, mungkin sedikit saja ya. Di sini sudah jelas kita menggunakan sistem interlocking yang terbaru, dan ya alhamdulillah itu pengembangan dari kami ya terkait sistem interlockingnya, terus dengan sistem redundansi dan secara file set-nya itu lebih baik lagi. Iya, iya. Sudah silver. Ya, sudah Oh, keren. Kita juga Silver punya produk certified. sendiri Silvio. Ya. Siap. Itu bisa kita ini lagi. udah lagi. Siap, Pak. Nah, tadi kan sudah disebutkan 7 stasiun, lumayan banyak ya, Pak? Ya. Lumayan banyak 7 stasiun, dan itu diselesaikan dalam waktu berapa lama gitu oleh tim LRS dan tim dari LAN itu, berapa waktunya gitu, Pak? Sebetulnya secara waktu kita dari 17 Desember ya 2020 harus selesai di tanggal 31 Desember 2021. Namun di sini dengan banyaknya kendala, ada perubahan-perubahan yang terjadi yang cukup strategis, bisa dihitung kita efektif 8 bulan ya, Ya. Pak Christian ya. Betul. 8 bulan. Ya, jadi karena memang ya di awal ini kan lumayan agak tersendat lah. Kita ada faktor teknis dan non teknis. Selain itu di sisi finalisasi desain pun itu lumayan memakan waktu di sini terkait kesepakatan desain apa sih yang akan kita terapkan di lintas ini gitu. Mungkin seperti itu. Ya, jadi 8 bulan ya. Ya, Cuman 8 bulan ya, Pak? Keren. Mantap. 7 stasiun, dan nanti diesokan jam berapa nih, Pak, kira-kira, Pak? Secara window time 23.25 ya. Ya, betul. Tanggal 18 Desember Ya. 2021. Sampai jam Dengan waktu serentak 30 menit ya? 30 menit. 7 stasiun 30 menit. Yes. Dan itu secara serentak gitu, Serentak, Pak. 7 stasiun, 2 stasiun supporting ya untuk interface, plus 1 OCC,
dalam waktu 30 menit ya. Singkat ya Pak, dan mungkin ini baru pertama kali di Daop 1 7 stasiun sekaligus 30 menit. Alhamdulillah. Itu prestasi yang luar biasa ya Pak. Bismillah lah, mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar, insya Allah lancar. Mudah-mudahan doa dari semua, mudah-mudahan lancar. Lancar. Oke, dengar-dengar nih Pak, katanya mau ada KRL dari Cikarang terusan ke Karawang hingga Cikampek. Kan ini sinyalnya sudah diganti nih. Apakah persinyalan sekarang ini sudah bisa mengakomodir keperluan KRL tersebut gak Pak? Pertanyaan yang sangat menarik ya dari Kang Yusriel ya. Jadi memang sistem yang kami kerjakan itu didesain untuk mengakomodir KRL. Namun hanya sampai Karawang, Pak. Nah, tapi untuk kelanjutannya apakah ada nanti LAA atau KRL gimana nih Pak Christian? Betul, jadi yang dikatakan sama Pak Dadi, jadi memang secara sistem dan pola operasi ya yang kita bangun di sini itu sudah mengakomodir untuk kebutuhan KRL. Betul, tapi sebenarnya secara realisasinya mungkin itu kan dari pihak DJKA mungkin atau Dirjen Perkereta yang menentukan kapan itu akan dimulai. Jadi kita hanya lebih mempersiapkan saja. Mungkin kebetulan di sini ada Pak Kabale juga dan Pak PPK yang sedang memonitor persiapan terkait switch over tersebut. Mungkin bisa langsung kita Siapa wawancara dengan Pak Kabala? Iya, Kang Yusril dong, langsung. silakan. Alah, iya, momen pisannya. Ini saya, jadi nanti ada Pak Kabala ya Pak? Ya, Siap. Pak Balai dan Pak PPK langsung. Oke, siap. Nanti saya akan memberanikan diri lah. Baru Wes. pertama kali, nanti kita akan wawancarai beliau langsung depan stasiun ya, biar lebih asik. Siap. Pak, ini mohon maaf nih Pak, sudah ganggu waktunya nih Pak. Oh, Semoga SO-nya berjalan lancar nih Pak. Amin. Saya izin meliput nanti SO-nya Pak. Boleh, silakan. Siap. Nah, setelah ini saya akan wawancara dengan Pak Kabalai dan Pak PPK. Nanti depan stasiun. Keren pokoknya ya. Yap. Nah, kawan, stasiun Karawang nih malam hari ini. Tidak biasanya saya bisa wawancara langsung dengan orang yang sangat istimewa. Ini adalah Pak Kabalai, Jakarta Banten ya Pak. Saya sering banget nih Pak naik kereta sini. Ini lihat momen SO seperti ini nih Pak. Kan sekarang ini diganti nih persinyalannya nih Pak, dari yang lama ke yang baru. Itu pemanfaatannya untuk kelancaran perjalanan kereta api itu kira-kira seperti apa sih Pak? Oh iya, mungkin sebelum masuk tentang manfaat dari sebuah kegiatan atau SO ini, mungkin saya perlu menceritakan dulu bahwa kegiatan di dalam SO ini adalah rangkaian dari kegiatan pergantian persinyalan dari Cikarang sampai dengan Cikampek, dan pekerjaannya adalah multi-years, jadi dimulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021, dan pendanaannya itu dari SBSN, dari Kementerian Keuangan. Jadi ini salah satu alternatif pendanaan yang cukup bagus sehingga bisa sebagai upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan angkutan kereta api. Ya, Seperti itu. ya. Jadi tadi terkait dengan manfaat, karena dalam pergantian persinyalan ini kan kita mengganti persinyalan dan telekomunikasi di lintas Cikarang Cikampek yang merupakan lintas yang sangat strategis, karena ini adalah pintu masuk dari kereta jarak jauh, baik dari ujung timur dari mana? Dari Pulau Jawa, Betul. termasuk juga dari arah Bandung. Betul Ya, Pak. jadi Sangat padat ya Pak lalu sangat lintasnya. padat. Sehingga kalau terjadi permasalahan di lintas ini terkait dengan persinyalan, itu dampaknya luar biasa. Iya. Jadi memang jika diganti dengan sinyal yang terbaru ini, istilahnya lebih safety lah Pak ya. Betul, lebih safety, lebih handal. Lebih handal. Iya, karena menggunakan teknologi terbaru sehingga kami dapat informasi bahwa memastikan kalau terjadi kena petir lagi itu tidak langsung terjadi blackout seperti yang ada sekarang. Siap, betul. Keren berarti ya persinyalan yang baru ini ya Pak. Betul, ya. Di samping itu juga kan ada pergantian dari sistem yang
sebelumnya blok tertutup Ya. jadi blok terbuka. Oke, jadi open block gitu ya, Pak? Iya. Jadi nggak kapasitas layan aja jadi semakin lebih besar. Oke, Iya. siap, paham. Di samping itu juga ada sistem pergantian sistem deteksi kereta api. Yang dulu pakai apa? Track circuit. Iya, track circuit menjadi pakai axle counter. Oh, Ya, dengan peralatan itu otomatis nanti potongan relnya akan semakin berkurang. Itu menyebabkan kenyamanan keretanya akan jauh lebih baik. Terus kalau pakai axle counter itu lebih low maintenance, jadi pembiayaan untuk maintenance-nya jauh lebih murah. oke. Lebih efisien biaya ya, Pak? Betul. Iya. Ini kedepannya nih Pak, kan sekarang dari Cikarang ke arah Cikampek sudah nih Pak ya. Itu rencananya ada pembaruan sinyal elektrik di daerah mana lagi Pak? Untuk daerah Jakarta dan Banten mungkin Pak? Iya, kalau di lintas kita ada lintas yang dari ke arah Rangkas, ada juga ke arah Bogor gitu Iya. ya. Kalau yang ke arah Bogor sekarang sudah dikerjakan revitalisasi, jadi memang pergantian persinyalan prinsipnya hampir sama. Jadi menggunakan yang tertutup menjadi open block. Nah, itu akan mengganti pelayanan karena terus ada sekarang dalam proses perencanaan itu untuk yang peningkatan persinyalan. Betul, karena memang persinyalan ini hal yang vital ya Pak dalam perjalanan kereta. Betul. Ya. Jadi lintas-lintas padat seperti Bogor itu kan banyak KRL ya Pak. Jadi memang harus Iya. siap. Oke, keren. Dan itu persinyalannya dari LRS juga atau dari Nah, ini bisa dijawab sama Pak Eko nih BPK-nya. Silakan. Oke, terkait persinyalan, memang kebetulan dari owner kita kemarin waktu membuka lelang ya, lelang terbuka, kebetulan pihak LRS sebagai kontraktor, Ya. dia memang sudah memenuhi syarat-syarat sehingga dan kompeten sehingga memenuhi syarat yang di kita, sehingga pekerjaan yang di Cikarang Cikampek terkait pergantian persinyalan ini dan telekomunikasi dilakukan oleh pihak LRS. Disampaikan juga untuk pekerjaan ini tadi dari Cikarang sampai Cikampek ini baru tahap pertama. Dari Cikarang yang ada modifikasi, kemudian yang sekarang ini sampai Dawuan. Nanti selanjutnya dari Dawuan atau Cikampeknya ke arah Daup 2. Daup 2 itu ada di Cibungur, kemudian ada di Daup 3. Sehingga di situ ini bagian dari yang sekarang ini dari Cikarang sampai Dawuan ini yang pertama. Nanti setelah ini kita akan mantapkan lagi di lapangan untuk tahap yang kedua, sehingga secara komplit kita dari Cikarang sampai Cikampek sudah melakukan peremajaan persinyalan menggunakan seal yang NG2 produk dari LRS. Oke, siap. Keren juga ya. Jadi memang menggunakan produk dari dalam negeri ya Pak? Tepat sekali. Siap. Pak, mohon maaf nih Pak ganggu waktunya nih Pak, sudah diwawancara seperti ini. Oke. Salam kenal dari saya Yusril Pas, pecinta kereta api Railpen. Oke. Terima Sip. kasih, Mas. Nah, alhamdulillah kawan, ngobrol-ngobrol tentang teknologi perkereta apian dengan ahlinya sudah selesai di sini, dan nanti kita akan lanjut mengabadikan momen SO yang akan dilaksanakan pada malam ini. Atur nuhun, kita lanjut videonya, oke? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young
and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Itu berhasil dilaksanakan. Keren. 7 stasiun dari Cikarang hingga Dauwan selesai dan sukses. Waktunya hanya 30 menit. Semua sudah diganti menjadi sinyal elektrik dari PT LEN dan LRS. Keren pisan. Hatur nuhun nih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Dokumentasi dari siang, malam hingga dini hari ini tidak sia-sia. Kita melihat saksi sejarah bahwasanya stasiun Karawang dan lain sebagainya sudah berganti menjadi sinyal elektrik dari PT LEN dan LRS. Hatur nuhun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.